adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Buzzer versus Noel. Bang Noel ya. Bang Immanuel Ebenezer. Kita kan pernah ke sana ya. Betul. Berapa bulan yang lalu? Iya, bulan Juli. Bulan Juli kita berkunjung ke markasnya Jokowi Mania. Dan sekarang beliau ngundang kita lagi. Kemarin sempat telepon-teleponan. Oh, kemarin udah teleponan. Ya, gara-gara statement itu nanti kita bahas. Saya kira dalam beberapa tahun ke belakang, saya secara pribadi ini masih menganggap kalau Immanuel Ebenezer ya bagian dari buzzer. Tapi setelah saya pelajari, baca-baca, apalagi ketemu dengan orangnya. Udah ketemu langsung. Wah, ini mah bukan. Ini mah beda sekali. Justru bagian dari kita. Nah, justru Persatuan Indonesia. Itu. Kan nanti sekarang kayaknya bisa kita tampilkan dulu ya foto-foto kita, video kita waktu di tempatnya Bang Noel ya. Oke, kalau begitu apa yang hari ini kesamaan yang kita miliki dengan Bang No ketika kita mencoba menarasikan persatuan gitu ya, atau kalau boleh dibocorkan lah sedikit yang kemarin kan setelah cukup ramai judul tentang Noel akan ke Anies Mania gitu kan, dari Joman jadi aman gitu. Dari GP Mania. Dari GP Mania. Dari Joman ke GP Mania, terus GP Mania ke aman. Ke aman kan ini. Anies Mania. Anies Mania. Tapi kan kemarin sempat teleponan nih. Barangkali bisa dibocorkan lah kurang lebihnya apa yang boleh disampaikan di sini. Ya, kemarin itu ketika isu tentang Bang Noel yang mengatakan bahwa Jokowi lebih terhormat mendukung Pak Anies dan Habib Rizik daripada mendukung Jokowi jadi 3 periode Wapres. Jadi kan gini, narasi setelah gagal 3 periode berubah jadi perpanjangan masa jabatan, setelah mentok jadilah ingin jadi Wapres Prabowo Subianto. Kan gitu. Nah, ketika kapal kita mendarat nih di Merak gitu ya, karena ini perjalanan saya pulang ke Palembang, saya ditelepon oleh Bang Noel. Bang Noel ingin nanya itu, Bang Noel ingin nanya itu bagaimana respon teman-teman? Ya respon kita lah, maksudnya respon teman-teman pendukung Pak Anies gitu ya. Saya bilang semua teman-teman merespon baik, apalagi abang pindah ke AB Mania. Kenapa saya katakan AB Mania? Kalau aman itu sudah ada relawannya. Anies Mania juga. Anies Mania juga. Itu yang diketuai oleh Bang Bintang gitu ya. Bang Bintang. Ini anak muda juga, anak milenial. Dia bikin Anies Mania. Yang kemarin juga acara kita di Bandung beliau datang. Nah, jadi pindah gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan gitu. Kita jangan mengecam orang itu bahwa hari ini dia di sini gitu. Tidak usah, karena ini kan yang hidup itu kan dinilai bukan di awal dan tengah, dinilai dari akhirnya. Kan gitu. Kita tidak menutup kemungkinan ini ada apa Bang Noel kan gitu, menarasikan itu ya, lebih terhormat Jokowi mendukung Pak Anies sama Imam Besar Habib Rizik daripada minta jadi jawaban cawapres yang secara konstitusi, walaupun saya bukan pakar hukum tata negara, nggak bisa Jokowi jadi wapres, karena kalau Prabowo berhalangan tetap maka dia akan jadi presiden. Sementara itu menabrak aturan presiden 2 periode. Nah, ini kan alasannya di situ kan, alasan hukum. Mau dibantah secara hukum bagaimana? Nggak bisa. Itu yang awal sekali bicara tentang boleh itu orang MK kan. Walaupun sudah akhirnya dibantah itu tidak mengatasnamakan MK. Jubirnya MK, Fajar Laksono gitu ya. Kok bisa ya jubir tapi diklarifikasi tidak atas nama MK. Mungkin berminat ingin jadi sekjen MK. Ya kita kan gitu kan. Ketika orang berani menarasikan suatu hal yang kontroversial, orang yang berada di Mahkamah Konstitusi yang harusnya mengerti hukum, masa dikalahkan dengan Bang Tam yang sarjana ekonomi yang tidak belajar hukum tata negara, itu bahwa memang tidak boleh Jokowi untuk menjadi wapres, karena itu terbentur oleh aturan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak boleh. Baik, jadi kalau tadi sudah bicara begitu, kira-kira gimana responnya Bang Nul tadi? Pasti bilang, ya udah gabung aja sekalian.
Jadi respon teman-teman kita ini semuanya merespon baik pernyataan dari Ketua Umum Joman Ketua Umum GP Mania gitu ya terhadap statement ini, dan kita kan mengajak gitu ya. Saya telepon langsung sama beliau, yuk kita gabung gitu sama-sama. Tapi saya tetap menyatakan bahwa Bang, walaupun kita pilihan politik, saya mendukung Pak Anies dan Abang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Yang kita kembangkan itu adalah bukan narasi permusuhan. Kita berkontestasi secara sehat untuk persatuan Indonesia. Pilihan politik boleh berbeda, ya kan? Tapi persatuan Indonesia itu nomor satu. Jadi tidak ada kita misalnya menjelek-jelekan Bang Noel atau GP Mania atau Ganjar Pranowo. Ya kita adu prestasi saja. Seperti sama dengan Bang Noel. Bang Noel kan menantang adu prestasi saja antara Pak Anies dengan Pak Ganjar. Nah, kalau mau adu prestasi, ya insya Allah Pak Anies menang, gitu kan? Ya intinya sih fastabikul khairat saja. Ya, gitu fastabikul khairat, dan Bang Noel juga menyambut baik. Kita tidak tahu ya masa depan. Kalau kita lihat sampai hari ini konstelasi politik, Pak Ganjar belum dapat kendaraan politik. Kalau insya Allah sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya, Pak Anies sudah mendapat dukungan 3 partai. Saya tidak mau nyebut nama partai karena saya tidak mau mendahului ketiga partai itu, tapi sinyal itu sudah sangat kuat gitu. Sementara Pak Ganjar di partainya sendiri sedang bergejolak antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kita pernah kita bahas Ganjar terganjal di PDIP. Nah, sekarang kita berharap setelah dia tidak bisa dapat perahu dari PDIP, lantas dia kemana? Golkar. Saya dengar arus kuat di Golkar itu adalah Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar sendiri. Nah, lantas kalau dia tidak bisa ke Golkar, dia melalui partai apa? PAN dan P3. Nah, P3 juga sekarang sedang gonjang-ganjing. Kan tidak terlepas dari masalah itu. Nah, ini sepertinya benar-benar kalau tidak ada perkembangan politik terbaru, ya misalnya tidak keluar MK, tidak mengabulkan masalah presidensial threshold 0% atau 10%, maka kalau kita lihat indikasi ya konstelasi politik hari ini, maka cukup berat Pak Ganjar untuk mendapat kendaraan politik, kecuali Jokowi mengeluarkan Perpu PT 0%. Oke, itu sudah kita bahas juga ya. Ya, sudah kita bahas. Ya, baik. Itu saya kira, Bang, kita sudah cukup lama juga mendiskusikan ini. Mudah-mudahan kita akan terus pantau ya segala persoalan yang ada di negeri ini. Kita akan terus ikuti, kita akan terus cermati, dan kita akan terus diskusikan karena ini bentuk dari kedaulatan rakyat. Begitu Bang Tam ya. Oke, baik. Ada closing statement barangkali yang mau disampaikan? Sederhana, para netizen, para penggemar Saiful Zaman Channel, kita ingin melihat seseorang itu, lihatlah apa yang keluar dari lisannya. Ya seperti sebuah teko gitu. Kalau isinya itu air ya, ini gelas, isinya kopi, maka dia akan keluar kopi. Tapi kalau dia isinya air mineral yang putih bening, maka yang akan keluar dari lisannya, dari ucapannya itu adalah kata-kata yang baik. Nah, kita lihat dari para buzzer, para influencer, itu yang keluar dari mereka adalah narasi-narasi yang menunjukkan kualitas dirinya berada pada apa yang dia omongkan itu. Nah, itu. Jadi kita melihat itu gampang saja melihat. Kalau narasinya adalah narasi perpecahan, menjelekkan seseorang, menghina seseorang, ya, dengan mengungkapkan aib seseorang. Kalau kita mengungkapkan aib seseorang, memang siapa kita, siapa lu, kan gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bang. Sama-sama Kang Epul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.